Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jamaluddin SPD. Saya adalah salah satu guru kimia di Kabupaten Mapi, Provinsi Papua, tepatnya di SMK Negeri 3 Seni dan Industri Kreatif Mapi. Di sini saya akan coba memaparkan sedikit materi tentang struktur atom. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman sekalian yang menontonnya. Baik, langsung saja saya akan coba memaparkan sedikit materi tentang struktur atom ini. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar, ini adalah salah satu gambaran dari sekolah saya. Jadi, sekolah saya itu awalnya adalah SMK Negeri 3 Obaa, tepatnya berada di Kabupaten Mapi. Kemudian setelah ada perubahan nomenklatur, maka sekolah kami berubah menjadi SMK Negeri 3 Seni dan Industri Kreatif Mapi. Jadi yang ada di layar ini adalah beberapa teman saya, teman guru yang mengajar di SMK Negeri 3 dan Seni dan Industri Kreatif Mapi tersebut. Nah, baik teman-teman, saya akan coba menjelaskan materi struktur atom dengan submateri yaitu notasi atom, isotop, isobar, isoton, dan konfigurasi golongan utama. Dalam hal ini adalah kulit atom. Jadi di sini yang akan kita bahas yaitu konfigurasi golongan utama dengan menggunakan kulit atom. Nah, di struktur atom itu sendiri terdapat atom. Jadi atom adalah suatu partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tetapi ternyata di eh, suatu atom itu terdapat partikel penyusunnya, di mana partikel penyusun atom itu sendiri adalah inti atom dan kulit atom. Nah, di inti atom itu sendiri terdapat partikel penyusun yang disebut dengan proton, kemudian neutron. Jadi ada dua partikel penyusun atom dalam suatu unsur, dalam inti atom maksudnya. Jadi di kulit atom itu sendiri terdapat orbital, di mana di sana terdapat elektron yang mengelilingi inti atom itu sendiri. Di mana dalam inti atom terdapat proton dan neutron, dan di kulit atom terdapat elektron. Jadi inti atom eh, letaknya di tengah-tengah, kemudian elektron ini eh, dia mengelilingi inti atom ini. Nah, inti atom itu sendiri terdapat dua ya, proton dan neutron. Di mana proton muatannya adalah positif, neutron muatannya netral. Di sini saya tulisnya 0 ya, karena muatannya netral. Kemudian eh, elektron muatannya adalah negatif. Nah, yang menemukan proton itu sendiri adalah Goldstein. Kemudian yang menemukan neutron adalah Chadwick. Dan yang menemukan eh, elektron adalah Thomson. Nah, perlu kita ketahui bahwa eh, ilmuwan yang mencetuskan tentang teori atom itu adalah John Dalton atau biasa dikenal juga sebagai Bapak Pencetus Atom. Jadi kalau ditanya siapa yang mencetuskan teori atom, orang pertama yang mencetuskan teori atom atau disebut dengan Bapak Atom, maka jawabannya adalah John Dalton atau Dalton.
Ya, kita masuk di materi pertama yaitu notasi atom. Jadi notasi atom itu seperti ini, ada A, ada Z, dan ada X. Jadi sengaja ya X-nya lebih besar karena X ini dia adalah dia adalah lambang unsur. Jadi yang A ini adalah nomor massa, angka yang ada di atasnya. Dan angka yang di bawah itu adalah nomor atomnya. Ya, coba kita lihat tabel sistem periodik unsur. Ya, di tabel sistem periodik unsur kita lihat sesuai dengan notasi atom yang kita tampilkan tadi. Misalnya kita lihat unsur C. Jadi yang 12 ini adalah nomor masanya atau yang di notasi atom tadi itu adalah A dan yang C ini adalah X dan 6 ini adalah Z. Jadi nomor atomnya sama dengan nomor masanya sama dengan 12, kemudian lambang unsurnya sama dengan C, kemudian nomor atomnya sama dengan 6. Ya misalnya ini Ga ini adalah lambang unsur, 70 itu adalah nomor massa, dan 31 itu adalah nomor atom. Nah, bagaimana dengan Ca? Ca sama. Ca itu adalah lambang unsurnya, 40 itu adalah nomor massanya, dan 20 itu adalah 20 itu adalah nomor atomnya. Ya, kemudian yang Na kira-kira yang mana nomor massa dan nomor atomnya? Ya, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Ya, baik kita lanjutkan videonya. Ya, nomor massa itu sendiri dapat diperoleh atau nomor massa itu sendiri sama dengan proton dijumlahkan dengan neutronnya. Sementara nomor atom itu sendiri sama dengan proton sama dengan elektron di saat unsur tersebut tidak bermuatan atau unsur tersebut dalam wujud netral. Tidak ada pangkat di atasnya. Di sini tidak ada pangkat, tidak ada pangkat positif dan tidak ada pangkat negatif. Nah, untuk menentukan jumlah neutron dapat dilihat dengan menghitung selisih antara nomor massa dan nomor atomnya atau angka yang di atasnya dikurangkan dengan angka yang di bawahnya. Itu sama dengan jumlah neutron. Ya, misalnya di sini 30, di sini 10, maka 30 kurang 10, maka jumlah neutronnya sama dengan 20. Nah, ketika suatu unsur berwujud ion, maka ion pada unsur tersebut ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Unsur yang bermuatan positif atau ion yang bermuatan positif tersebut disebut dengan kation, sementara unsur atau ion yang bermuatan negatif sama dengan anion. Kation melepas elektron, sementara anion menerima elektron. Ya, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kita ambil unsur S dengan notasi atom seperti di layar, jadi 32S16. Di sini kita akan tentukan nomor atomnya, nomor masanya, protonnya, elektronnya, dan neutronnya. Ya, kalau teman-teman sekalian melihat penjelasan saya di awal tadi, maka sudah bisa menebak nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa, proton, elektron, dan neutronnya berapa. Ya, jadi nomor atomnya sama dengan 16, nomor masanya sama dengan 32, protonnya sama dengan 16, elektronnya sama dengan 16, dan neutronnya sama dengan 32 kurang 16. Jadi kebetulan di sini sama-sama 16 ya. Neutron, proton, elektron, dan nomor atomnya sama-sama 16. Ini secara kebetulan saja jumlah neutronnya juga sama. Nah, ketika unsur ini dia dalam bentuk netral atau tidak bermuatan, maka proton dan elektronnya itu memiliki jumlah yang sama. Baik, kita lihat contoh yang kedua.
kita tetap mengambil unsur es, tetapi di sini wujudnya sudah berwujud ion. Jadi sudah berwujud ion. Ionnya itu 2 minus. Dalam hal ini melepas elektron atau menerima elektron. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi unsur ini adalah unsur yang menerima elektron. Dalam hal ini, unsur ini menerima 2 elektron. Jadi ion S2 minus. Ya. Nah, untuk menentukan nomor atom, nomor massa, dan seterusnya itu sama halnya di contoh yang pertama ini. Yang membedakannya hanya pada jumlah elektronnya saja. Jadi kita lihat nomor atomnya sama dengan 16, nomor masanya sama dengan 32, protonnya sama dengan 16, dan elektronnya. Kita lihat elektronnya. Jadi elektronnya yaitu 16, nomor atomnya atau jumlah protonnya ditambahkan dengan muatannya. Terus pertanyaannya, kenapa Pak Guru ditambahkan sementara di situ dia pangkatnya negatif gitu. Jadi pangkatnya negatif ini eh, kita lihat karena dia anion atau ion yang bermuatan negatif, maka unsur tersebut menerima 2 elektron. Duanya ini diambil dari pangkatnya ini. Maka jumlah proton ditambahkan dengan muatannya. Nah, kalau di sini muatannya positif, maka dikurangkan. Tapi karena di sini muatannya negatif, maka ditambahkan. Karena muatannya 2 minus, maka ditambah dengan 2. Hasilnya sama dengan 18. Nah, untuk menentukan jumlah neutronnya dapat diketahui dengan menghitung selisih antara nomor massa dan nomor atomnya. Seperti itu. Ya, semoga materi yang tadi bisa memberikan gambaran untuk kita semua ya. Nah, kita lihat tabel berikut. Ya, jadi di notasi atomnya itu yang soal yang pertama ini berwujud netral atau tidak memiliki muatan. Kemudian soal yang kedua memiliki muatan satu negatif atau negatif satu. Ya, kenapa dia dikatakan negatif satu? Ya, karena memang muatannya negatif satu. Jadi satunya itu tidak ditulis, hanya muatannya saja yang ditulis. Nah, contoh soal yang ketiga muatannya adalah plus satu atau positif satu. Jadi satunya tidak perlu ditulis kalau muatannya itu satu. Nah, di soal yang keempat muatannya 2 minus. Ya, jadi sudah bisa diketahui di penjelasan di awal tadi kalau muatannya negatif seperti apa dan muatan positif seperti apa. Seperti itu. Ya, kita lihat soal yang pertama. Jadi nomor atomnya adalah 40, nomor masanya sama dengan 63, protonnya sama dengan 40, elektronnya 40, dan neutronnya selisih antara nomor massa dan nomor atom. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 23. Nah, kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, kita lihat nomor atomnya sama dengan 17, kemudian nomor masanya sama dengan 32, protonnya 17, elektronnya 18. Nah, kita lihat proton dan elektronnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini berwujud ion. Ion negatif. Nah, kalau negatif berarti unsur ini menerima satu elektron. Kenapa satu elektron? Karena muatannya negatif satu. Seperti itu. Nah, untuk menentukan jumlah neutronnya, maka dilihat sama halnya kayak contoh di atas, seperti contoh di atas ya, menghitung selisih nomor massa dan nomor atomnya. Nah, di soal yang ketiga, di sini muatannya positif. Jika suatu unsur muatannya positif, maka unsur tersebut melepaskan elektron. Nah, berapa yang dilepaskan elektronnya? Maka yang dilepaskan adalah satu elektron. Kenapa satu elektron? Karena muatannya plus satu, ya.
Jika unsur melepaskan satu elektron atau melepaskan elektron, maka jumlah proton dikurangkan dengan muatannya. Kita lihat di sini. Ya, jadi elektronnya adalah 14. Dari mana 14? Dikurangkan antara 15 dikurang dengan satu. Karena unsur ini melepaskan satu elektron. Nah, untuk jumlah neutronnya diperoleh dengan selisih, melihat selisih antara nomor massa dan nomor atomnya. 27 dikurangi dengan 15, hasilnya sama dengan 12. Oke, kita lihat soal yang keempat. Ya, saya rasa soal yang keempat sudah bisa dikerja ya. Hanya yang membedakan di sini muatannya 2 minus. Dan untuk menghitung jumlah elektronnya dapat diperoleh yaitu 22. Dari mana 22? 20 ditambahkan dengan 2 ini. 2 pangkatnya ditambahkan, bukan dikurangkan. Jadi jangan dibolak-balik ya. Kalau misalnya muatannya negatif, maka protonnya atau nomor atomnya dijumlahkan dengan muatannya. Jika unsur tersebut muatannya adalah positif, maka protonnya atau nomor atomnya dikurangkan dengan muatannya. Nah, karena di sini muatannya 2 minus, maka protonnya dijumlahkan dengan muatannya. Ya, unsur ini menerima 2 elektron. Untuk menghitung jumlah neutronnya, dapat diketahui dengan menghitung selisih antara nomor massa dan nomor atomnya seperti itu. Baik, kita lihat di materi selanjutnya yaitu isotop, isobar, dan isoton. Ya, yang pertama isotop. Apa yang dimaksud dengan isotop? Ya, isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama yang memiliki proton yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi sengaja di sini saya taruh dalam kurung ya. Kenapa? Karena suatu unsur jika sama maka otomatis jumlah protonnya sama. Karena jumlah proton ini menunjukkan unsur tersebut eh, proton itu menunjukkan nomor atom dari unsur tersebut. Jadi sengaja saya buat pengertiannya seperti ini. Jadi atom-atom dari unsur yang sama dalam hal ini memiliki proton yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Ya, kita lihat contoh soalnya. Nah, kita lihat contoh soal ini. Jadi unsur yang sama ya, unsur yang sama, kemudian proton yang sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Itu dikatakan sebagai isotop. Nah, unsur ini disebut dengan isotop C, ya, isotop C. Karena memiliki unsur yang sama, otomatis jumlah protonnya yang sama juga. Nah, untuk contoh yang kedua, ini disebut sebagai isotop Cl karena memiliki unsur yang sama, tetapi nomor massanya yang berbeda. Sama halnya yang ini tadi. Jadi nomor massanya berbeda, nomor atomnya sama. Seperti itu. Jadi di isotop ini saya rasa tidak ada kendala ya. Baik, kita coba masuk di isobar. Pengertian dari isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki nomor massa yang sama. Jadi atom dari unsur yang berbeda. Ya, di atas ini unsurnya sama ya, sama-sama C, kemudian sama-sama Cl. Kalau di isobar, dia unsurnya berbeda. Nah, jika unsurnya berbeda, maka otomatis nomor atomnya juga berbeda atau protonnya berbeda.
tetapi memiliki nomor massa yang sama atau angka yang di atasnya itu sama. Itu disebut dengan isobar. Jadi jika teman-teman sekalian melihat suatu soal, kemudian ada notasi atom di situ. Jika teman-teman sekalian melihat unsur tersebut memiliki nomor massa yang sama, tetapi jumlah nomor atomnya berbeda, maka unsur tersebut masuk dalam isobar. Ya, kita lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Unsur ini berbeda. Jadi di sini unsur C dan ini adalah unsur N. Kemudian jika unsurnya berbeda, maka otomatis nomor atomnya juga berbeda. Nah, di sini yang samanya di mana? Yang samanya yaitu pada nomor masanya. Jika nomor masanya sama, maka unsur tersebut disebut dengan isobar. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ya, di di soal yang di contoh soal yang pertama ini disebut dengan isobar 12. Kenapa dikatakan isobar 12? Karena memiliki nomor massa yang sama yaitu 12. Nah, sementara di contoh soal yang kedua ini disebut dengan isobar 24. Unsurnya berbeda, nomor atomnya berbeda, tetapi nomor massanya yang sama. Baik, kita melangkah ke materi yang ketiga dari materi ini, yaitu isoton. Nah, pengertian dari isoton adalah atom-atom yang memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Dalam hal ini, angka-angka yang di atasnya ini berbeda. Nah, kalau yang ini sama ya. Nah, kalau isoton dia, angka yang di atasnya berbeda, angka yang di bawahnya berbeda. Nah, ketika dihitung selisihnya, yang atas dan bawah sama, kedua unsur tersebut sama, ketika dihitung selisihnya, maka unsur tersebut dikatakan sebut atau disebut dengan isoton. Ya, kita lihat contoh soalnya. Seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Angka di atasnya 13, yang ini 13, yang ini 14, dan yang ini 6, ini 7. Maka sesuai dengan pengertiannya, unsur ini memiliki nomor massa yang berbeda, kemudian nomor atomnya juga berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa jumlah neutron adalah selisih antara nomor massa dan nomor atom. Nah, ketika dikurangkan antara nomor massa dan nomor atom, maka jumlah neutronnya sama, berarti itu disebut dengan isoton. Nah, ini kita lihat. Nah, dari mana angka 7 ini? Dari pengulangan misalnya 13 kurang 6 sama dengan 7. 14 kurang 7 sama dengan 7. Sama-sama memiliki jumlah neutron yang sama. Maka notasi atom dari kedua unsur ini sama sama dengan isoton. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ya, kira-kira kenapa jumlah neutronnya sama dengan 16? Silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Kenapa bisa jumlah neutronnya sama dengan 16? Baik, kita masuk di submateri yang ketiga, yaitu konfigurasi elektron kulit. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi bahwa eh, dalam menentukan konfigurasi elektron itu ada dua cara, yaitu konfigurasi elektron kulit
dan konfigurasi elektron subkulit. Tetapi di sini yang akan saya bahas yaitu konfigurasi elektron kulit. Jadi konfigurasi elektron subkulit nanti saya akan coba buat videonya untuk eh, video selanjutnya. Jadi di video kali ini hanya menjelaskan tentang konfigurasi elektron kulit. Nah, pengertian dari konfigurasi elektron itu adalah penyebaran elektron dalam kulit atom. Jadi, eh, elektron-elektron yang terdapat pada kulit atom itu disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, suatu elektron yang terletak pada kulit terluar dari suatu kulit atom, maka itu disebut dengan elektron valensi. Atau elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Ya, seperti ini gambarnya dilihat. Jadi, ada kulit satu atau kulit K, kemudian ada kulit 2 sama dengan L, kulit 3 sama dengan M, dan kulit 4 sama dengan N. Seperti itu. Nah, rumus untuk menentukan konfigurasi elektron kulit yaitu 2N pangkat 2. Ya, 2N pangkat 2 di mana N itu menunjukkan sebagai kulit atom. Misalnya di sini kulit atom kulit K. Kulit K kan eh, yang dekat dengan inti atom ya, berarti di sini adalah kulit satu. Kulit L itu adalah kulit 2. Kulit M itu adalah kulit 3. Kulit N itu kulit 4 dan seterusnya. N, O, P, Q itu. Jadi sampai 7 kulit. Kita lihat kulit K, kulit L, ini sini ya, kulit satu, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kemudian ada kulit 5, 6, dan 7. Atau kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Nah, kita lihat angka-angkanya. Ada 2, ada 8, 18, 32, 50, 72, dan 98. Nah, pertanyaannya, dari mana angka-angka eh, angka-angka ini? Dari mana asalnya? Atau bagaimana cara memperoleh angka-angka yang tertera di layar? Misalnya 2, 8, 18, 32, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan angka 2 ini diperoleh dari rumus 2N pangkat 2. Kulit K, kulit K adalah kulit satu, ya kan? Kulit K itu adalah kulit satu. Maka ketika dimasukkan dalam rumus, diganti N ini dengan angka satu. Satu pangkat 2 kan satu. Dikalikan 2 sama dengan 2. Nah, untuk kulit L adalah kulit 2. Nah, N ini kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, di kulit M, M-nya ini kita ganti N-nya dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18. Begitu pula di N. N ini adalah kulit keempat. Maka N ini kita ganti dengan angka 4. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 kali 2 sama dengan 32. Begitu pula di O. N kita ganti dengan 5. Dari mana 5? Karena O ini berada kulitnya itu adalah kulit ke-5. Nah, ketika kita ganti N ini dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dikalikan dengan 2 sama dengan 50. Nah, untuk menghitung P dan Q, silakan tinggalkan eh, komentarnya di kolom komentar. Nah, bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron? Cara untuk menentukan konfigurasi elektron adalah diawali dengan mengisi penuh terlebih dahulu kulit pertama, kedua, dan seterusnya. Jika kulit pertama sudah maksimal 2 elektron, maka kita pindah di kulit kedua yaitu kulit L.
Nah, ketika kulit L sudah maksimal terisi 8 elektron, maka kita pindah ke kulit M. Jika sudah maksimal 18 elektron, maka kita pindah ke kulit N, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di aturan kedua bahwa elektron maksimal pada kulit terluar adalah 8. Jadi kalau misalnya di sini di kulit M ketika diuraikan dapatnya di sini 17, maka di sini tidak bisa kita tulis 17, maka harus diurai, diurai. Jadi di kulit terluarnya itu harus paling besar adalah 8 elektron. Jika sudah lewat 8 elektron, maka harus diurai. Misalnya di situ tiba-tiba elektron terluarnya adalah 11. Maka harus diurai 8 dan 3. Seperti itu. Tidak bisa kita tulis 11, tidak bisa ditulis 9, 10, dan seterusnya. Jadi maksimalnya adalah 8 elektron. Baik, kita masuk di contoh soal. Di contoh soalnya di sini kita mulai dari contoh soal isotop, isobar, dan isoton. Tentukan yang merupakan isotop, isobar, dan isoton dari notasi atom berikut. Jadi notasi atomnya bisa dilihat di layar ya. Yang pertama kita akan tentukan isotop. Ya, saya rasa teman-teman sekalian bisa langsung menebak ya bahwa sesuai dengan pengertiannya isotop itu seperti apa. Saya yakin teman-teman sekalian bisa langsung menebak yang mana yang termasuk isotop dari notasi atom yang sudah ditampilkan di layar. Ya, jadi isotop sesuai dengan pengertiannya bahwa suatu unsur yang memiliki nomor atom yang sama, maka otomatis diperoleh di sini adalah yang ini dan yang ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang isobarnya. Nah, di pengertian isobar seperti apa? Ya, isobar adalah suatu unsur yang memiliki nomor massa yang sama tetapi memiliki jumlah atom yang memiliki nomor atom yang berbeda. Nah, dari pengertian itu kalian bisa tentukan yang mana isobar dari notasi atom yang sudah ditampilkan. Ya, jadi isobarnya itu yaitu yang ini dan yang ini karena memiliki nomor massa yang sama. Nah, bagaimana dengan isoton? Isoton sesuai dengan pengertiannya bahwa isoton adalah suatu unsur yang memiliki nomor massa yang berbeda, nomor atom yang berbeda, tetapi jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron itu eh, dari mana kita ketahui jumlah neutronnya? Diperoleh dari selisih antara nomor massa dan nomor atom. Jadi dilihat ketika dikurangkan 18 kurang 8, kemudian 10 kurang 10, hasilnya jumlah neutronnya sama dengan 10. Oke, baik. Kita masuk di contoh soal dalam menentukan konfigurasi elektron. Ya, contoh soal yang pertama kita ambil unsur O dengan nomor atom 8. Di sini kita akan tentukan konfigurasi elektronnya. Dalam menentukan konfigurasi elektron, maka di situ kita masukkan kulit-kulitnya. Karena di sini yang kita gunakan adalah konfigurasi kulit, maka kita masukkan setiap kulit-kulit di konfigurasi elektronnya. Dimulai dari kulit K, kemudian kulit L, dan seterusnya. Nah, karena di sini nomor atomnya cuma 8, maka dengan mudah kita peroleh konfigurasi elektronnya yaitu 2 dan 6. Kulit K-nya 2, kulit L-nya 6. Sehingga dapat diperoleh elektron valensinya sama dengan 6 atau elektron yang terletak pada kulit terluar dari unsur O ini. Nah, kita masuk di contoh yang kedua. Unsur Ca dengan nomor atom 20.
Ya, dalam menentukan konfigurasi elektronnya kita menentukan kulit-kulitnya. Nah, di sini saya coba masukkan kulit-kulitnya dulu, baru elektron-elektronnya. Tetapi teman-teman sekalian bisa menghitung konfigurasi elektron dengan meletakkan angka-angkanya kulit langsung dengan angkanya. Misalnya kulit K dulu, kemudian diisi elektronnya berapa. Kulit K elektronnya 2. Kemudian kulit L elektronnya 8, kulit M elektronnya 8, dan kulit N elektronnya 2. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa di sini 8 dan 2 diuraikan? Kenapa 8 dan 2 diuraikan? Untuk ini silakan tinggalkan komentar di kolom chat, di kolom komentar, kenapa 8 dan 2 itu diuraikan? Kenapa tidak di sini ditulis 10? Nah, elektron valensinya sesuai dengan pengertian dari elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Maka elektron valensi dari unsur Ca ini adalah 2. Baik, kita masuk di contoh soal yang ketiga, yaitu Br dengan nomor atom 35. Ya, kulit K, kulit L, jadi bisa langsung diisi ya. K-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, N-nya berapa, dan seterusnya. Kalau misalnya ada O, kita tuliskan juga O. O-nya berapa. Nah, ini kita lihat konfigurasi elektronnya. Jadi di sini 8 dan 2 ya. Kemudian di sini dituliskan 18 dan 7. Jadi ketika dijumlahkan 2 tambah 8 tambah 18 sama 7, maka hasilnya sama dengan 35. Ini disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, bagaimana dengan elektron valensinya? Elektron valensinya kita lihat dari elektron terletak pada kulit terluarnya, yaitu 7. Baik, eh, lalu saya informasikan sebelum mengakhiri video ini bahwa di tabel sistem periodik unsur ini, karena tadi kita belajar tentang notasi atom, maka saya tampilkan tabel sistem periodik unsur yang di dalamnya itu menunjukkan notasi atom. Jadi ada tabel sistem periodik unsur itu ada beberapa versi, ada yang hanya menampilkan nomor atomnya dan lambang unsurnya, ada juga yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman sekalian ingin menentukan konfigurasi elektron dengan menggunakan tabel sistem periodik unsur ini, maka teman-teman sekalian melihat angka yang di bawahnya. Jadi angka yang di bawahnya itu menunjukkan nomor atomnya. Jadi untuk menghitung konfigurasi elektron, yang kita hitung itu adalah nomor atomnya, bukan nomor masanya. Nah, di tabel sistem periodik unsur ini, nomor atomnya itu berada di bawah, angka di bawahnya ini. Angka di bawahnya ini menunjukkan nomor atomnya. Jadi teman-teman sekalian jangan salah menghitung menentukan konfigurasi elektronnya. Jangan sampai teman-teman sekalian menggunakan tabel sistem periodik unsur ini, kemudian menentukan konfigurasi elektronnya itu dengan menggunakan angka yang ada di atasnya. Jadi misalnya di sini eh, jika kita urut dari H sampai seterusnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi angka yang di bawah yang digunakan, bukan angka yang di atas. Nah, info tambahan di sistem periodik unsur ini bisa kalian lihat ada namanya periode, ada namanya golongan. Tetapi di sini kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Tetapi sekedar informasi saja bahwa dalam menentukan periode itu eh, angka yang unsur yang terletak secara vertikal itu dikatakan sebagai periode, dan unsur yang terletak secara horizontal itu dikatakan sebagai golongan. Jadi di sini ada namanya golongan A dan golongan B. Ini A dan ini disambung di sini B. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah golongan B, dan yang sisi kiri dan kanan itu adalah golongan A.
Atau bisa dikatakan bahwa golongan A itu adalah golongan utama dan golongan B itu adalah golongan transisi. Seperti itu. Baik, itu saja yang sedikit pemaparan materi terkait struktur atom. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.